biasa. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo Tribuners, selamat datang di kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan edisi 6 Februari 2024. Hari ini tentu saja saya tidak sendiri karena as always ditemani oleh host kece kita yang baru saja selesai AHI Ambon hari ini. Tribuners, ini dia. Halo Tribuners, ini senang sekali ya kita partneran terus untuk mengulas kembali ya berita-berita yang sudah tayang di portal kami selama kurang lebih sepekan terakhir ini. Dan seperti biasa juga ya Tribuners, kalau misalkan nih ada informasi yang tidak bisa dijangkau oleh reporter kami ataupun kontributor kami di daerah-daerah khususnya misal di Buru Selatan, Kepulauan Aru, kemudian di Tanimbar dan Kabupaten MBD juga, Seram bagian timur, ya, Seram bagian barat juga. Itu boleh banget, gimana caranya? Boleh banget berbagi langsung ke beberapa akun sosial media tribunambon.com. Di sana admin kami akan memfollow up hal tersebut kemudian diteruskan kepada sejumlah reporter kami di lapangan. Ya, betul Seperti sekali. itu. Tapi ngomong-ngomong, kalian udah pada follow akun Instagram, Facebook fanpage kita dan sudah subscribe di kanal YouTube. Jangan lupa ya, biar kalian tuh tidak ketinggalan informasi terbaru tentunya di Kota Ambon ataupun Provinsi Maluku secara umumnya, bahkan berita nasional dan internasional juga kami cover di portal kami. Benar, ada juga beberapa aplikasi tribunambon.com yang lainnya seperti TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Jangan lupa di follow. Dan selalu update berita kami. Ya, oke. Tribuners, di ulasan sepekan untuk edisi 6 Februari 2024, kita akan mulai dengan berita yang mana nih? Kita akan mulai dari berita Maluku Tengah dulu nih. Kita langsung ke Maluku Tengah ya Tribuners. Ini terkait dengan ruang bendahara BPBD Maluku Tengah yang terbakar dan sejumlah dokumen dalam ruangan tersebut habis ludes terbakar nih Tribuners. Kejadian itu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur pada tanggal 4 baru ya, 2 hari yang lalu ya Tribuners, pada tanggal 4 Februari 2024 di depan kantor Bupati Maluku Tengah, Kelurahan Nama Elo, Kota Masohi, Maluku Tengah. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 7 lewat. Dan kemudian diduga hal ini diduga ya akibat arus pendek listrik, namun belum dipastikan juga sampai saat ini pastinya kejadian tersebut disebabkan apa, tapi diduga ya korsleting arus listrik seperti itu rekan Ajeng. Memang diakui juga sih sama kepolisian bahwa dan berdasarkan berita-berita yang selama ini kami cover di lapangan ya, kalau kejadian kebakaran itu kebanyakannya tuh dipicu karena arus listrik ini, korsleting begitu ya. Jadi ini imbau lagi nih buat masyarakat, karena salah satu pemicu korsleting itu adalah penggunaan listrik ilegal. Nah, ataupun tegangan listrik yang terjadi di sekitaran sistem kelistrikan itu yang memang tidak tersambung dengan baik seperti itu. Mungkin boleh dicek lagi. Oke nih Tribuners, next kita punya berita yang updatean berita ya lebih tepatnya terkait dengan kejadian bulan Januari 2024 yang lalu ya, sempat kita bahas juga dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan. Nanti Tribuners boleh update itu ke kapan ya kita bahas terkait hal ini. Nah ini kemarin itu sudah ada updateannya bahwa berkas kasus pemukulan wartawan kita tribunambon.com yang bernama Jenderal telah rampung dan saat ini polisi sementara memperpanjang masa tahanan Johar Isnain yang sudah menjadi tersangka ya dalam kasus ini. Dikenakan juga pasal 170 dan atau 351 ayat 1 KUHP pidana. Baik. Kasus ini masih bergulir seperti itu ya, dan belum juga dinaikkan ke
meja hijau atau pelimpahan ke kejaksaan. Namun seperti yang kita tahu ini masih dalam siap rampung begitu ya P21-nya. Oke, semoga cepat kelar begitu ya, karena ini kalau semakin berlarut-larut juga titik terangnya seperti apa kita serahkan juga sih semuanya kepada pihak kepolisian gitu. Oke. Nah, ini ada salah satu lagi kejadian berita peristiwa kami yang terjadi di Kota Ambon dalam sepekan terakhir ini, yaitu ada warga yang melaut begitu ya, dan terbawa arus hingga hilang kontak dan tidak pulang. Salah satunya yaitu Elia Soisa Tribuners, tapi jelang beberapa waktu ketika dilaporkan hilang itu, jenazahnya kemudian ditemukan di perairan desa Amahusu. Jadi dari Teluk Dalam Kota Ambon itu jenazah almarhum Elia Soisa ini ditemukan di Amahusu yang cukup jauh begitu ya. Jadi terpukul keluar dari Teluk Ambon sampai ke ujung teluk lagi di perairan Amahusu, dan itu cukup jauh juga. Kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Elia Soisa yang diketahui adalah anggota TNI ya. Oke, nah penemuan jenazah ini oleh masyarakat setempat ya, kemudian tak berlama mereka melaporkan hal ini ke petugas berwajib ya, sekitar di pukul 18.20 waktu Indonesia Timur pada Kamis lalu, yaitu di tanggal 1 Februari 2024 Tribuners. Dan jenazah korban itu ditemukan dalam keadaan tersangkut ya di baling-baling mesin speedboat miliknya. Kaget juga tuh. Jadi speedboat yang dibawakan oleh warga almarhum Elia Soisa itu jenazahnya tersangkut di situ. Dan ini juga membuat kaget ya warga yang sempat menemukan jenazah almarhum Soisa ini. Setelah diperiksa ternyata memang sosok yang ditemukan itu adalah yang dicari selama ini, dilaporkan hilang begitu ya. Iya, semoga keluarga selalu diberikan ketabahan atas kepergian salah satu anggota TNI ini ya, dan juga almarhum diberikan tempat yang mulia. Iya benar. Dihimbau juga ya buat para warga yang pekerjaannya melaut untuk tetap hati-hati, karena saat ini kan kita udah mulai masuk musim hujan ya. Kemarin aja pas sore-sorean sorean sampai malam itu kan hujan terus. Ditambah lagi dengan informasi gelombang tinggi ya yang dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terkait dengan gelombang tinggi yang masih terus menghantam beberapa wilayah perairan, termasuk di wilayah Pulau Ambon juga. Untuk itu memang para nelayan atau kita yang terutama kesana kemarinya, moda transportasinya adalah transportasi laut seperti itu. Tetap waspada. Iya benar sekali. Jangan lupa terus update perkiraan cuaca kita juga setiap hari agar Tribuners tetap dalam kondisi yang tetap hati-hati begitu, karena sudah tahu cuacanya hari ini seperti apa, seperti itu. Oke, next kita minggu kemarin juga sempat bahas hal ini ya, terkait dengan pupuk Indonesia yang dipastikan penyalurannya ke para petani di Ambon tepat sasaran. Ini updatean dari berita kemarin ya, karena ada petani yang mengeluh membeli pupuk subsidi dengan harga yang lumayan tinggi begitu. Seperti apa klarifikasinya? Nah, sekarang PT Pupuk Indonesia sudah memastikan bahwa penyaluran pupuk yang bersubsidi ini tepat sasaran melalui agen resmi yang ditunjuk langsung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023. Jadi harga jual ke petani pun sekarang sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET. Ya, seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwa hal ini itu untuk menjawab keluhan dari salah seorang warga yang kemarin sempat mengalami masalah terkait dengan pembelian
pupuk bersubsidi ini, yaitu membeli seharga 400.000 per 50 kg, sementara harga aslinya tuh tidak seperti itu. Nah, ini ada rincian harga yang disampaikan oleh Account Eksekutif PT Pupuk Indonesia Maluku, yaitu Yugo Andrianto, yang merincikan harga eceran tertinggi pupuk khusus ya, yaitu Rp3.300 ya per kilogram. Iya, per kilogram. Sorry, di tahun 2024 untuk subsidi itu jenis urea itu di Rp2.250 per kilogram, sedangkan NPK Ponska itu masih di harga yang sama, Rp2.300 per kilogram, kemudian NPK Formula itu Rp3.300 per kilogram. Nah, ini dijelaskan ya dari hasil penelusuran yang telah dilakukan secara internal dan juga hasil penelusuran kami juga. Diketahui bahwa pupuk yang dibeli oleh petani desa Tawiri yang kemarin mengeluhkan terkait dengan harga yang tidak sesuai dengan harga subsidi yang semestinya itu bukan dari agen resmi nih. Jadi ternyata memang ada dari tangan ke tangan ya. Jadi dari PT Pupuk Indonesia ini mereka sudah mendata sih sebenarnya, jadi ada data valid mereka yang mana orang-orang atau petani-petani yang menjadi target distribusi pupuk subsidi tadi. Nah, ini mungkin yang dibeli oleh warga yang mengeluhkan harga melambung itu adalah dari agen-agen yang tidak resmi itu. Jadi dari ini nih yang tidak boleh dilakukan Tribuners, karena pupuk subsidi itu merupakan bantuan dari pemerintah kepada petani yang tentunya berhak untuk menerimanya. Bayangkan ya, ada hak orang di situ. Lalu jangan dijual dengan harga yang tidak sesuai begitu. Jadi kalau mau ngambil untung dari hak orang, nggak boleh, karena satu sudah menyalahi aturan pemerintah yang seperti tadi disebutkan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan 04 tahun 2023 tadi, dan juga kasihan hak orang jangan diambil, apalagi kan gitu. Dijual kepada orang yang tidak punya hak gitu loh. Dijual kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Jadi kayaknya mungkin untuk data ya ini juga penting sih sebenarnya. Rekan Stefa Capres kita juga pun sudah menegaskan hal itu di setiap kampanye mereka, karena ini merupakan hal yang serius begitu. Kalau kita mau memperbaiki perekonomian Indonesia, kita mulai dari para petani-petani ini nih, untuk menstabilkan pangan kita seperti itu. Kalau misal ini juga menjadi keluhan sih sebenarnya, kalau misalkan hal itu terganggu dengan distribusi pupuk yang tidak merata, kemudian tidak sesuai target, berarti berdampak pada musim panen mereka nantinya. Jadinya kayak gitu, ada yang gagal dan lain sebagainya. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi begitu. Nah, terkait dengan data ini nih harus dilihat kembali ya, siapa saja mungkin dari yang disebutkan oleh PT Pupuk Indonesia itu sudah sesuai gitu kan penyalurannya, tapi boleh dicek lagi, cross check lagi nggak penerima itu sudah sesuai dengan kriteria petani yang harusnya menerima subsidi itu gitu. Karena yang namanya subsidi bantuan itu tentunya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu begitu. Dan petani terutama petani kecil kan di Kota Ambon, Provinsi Maluku ini kan kebanyakan petani-petani yang masih menengah ke bawah yang sistem bertaninya juga ada yang sudah modern, ada yang masih tradisional tapi tidak menggunakan alat-alat yang modern tadi gitu. Jadi perlu dibantu lah. Semoga terrealisasikan ya penyaluran distribusi pupuk ini dengan sesuai target. Iya, baik. Oke, kita beralih ke berita berikutnya. Ada berita apa? Kita masuk ke berita-berita politik. Nah, hari ini kita punya dua berita politik. Yang pertama terkait dengan belasan baliho Widya Pratiwi Murad saat kampanye di Desa Amausu melanggar aturan. Nah, sebanyak 13 baliho terpasang di tiang listrik, lampu jalan serta pepohonan, dan ini sesuai dengan aturan KPU. Pemasangan atribut tersebut melanggar aturan nih Tribuners. Pasal yang dikenakan itu pasal 70 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 yang disebutkan bahwa tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan sarana prasarana publik,
taman dan pepohonan. Seperti Sebenarnya itu. ini sudah jelas ya tertuang dalam peraturan KPU terkait dengan titik-titik mana saja dan yang boleh memasang atribut atau APK alat peraga kampanye itu begitu ya. Namun ini memang beberapa masih ada yang nakal dan bandel gitu ya. Nah ini memang butuh selain pengawasan daripada Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, tentu saja masyarakat juga punya tanggung jawab di situ untuk turut mengawasi. Kalau misalkan dalam praktiknya APK-APK ini dipasang tidak sesuai dengan aturan yang tadi disebutkan, berarti masyarakat wajib melapor kepada Bawaslu agar supaya Bawaslu ini mengambil tindakan dengan melakukan pencopotan. Sebelum pencopotan ada tahapnya, jadi mereka memperingati dulu, memperingatkan para tim-tim sukses caleg-caleg ini agar memperbaiki lagi APK-APK yang dipasang tidak sesuai aturan tadi. Namun ketika peringatan itu tidak diindahkan, makanya pencopotanlah yang dilakukan. Nah ini dijelaskan oleh Ketua Bawaslu bahwa sudah ada peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penurunan baliho seperti itu ya. Namun karena tidak dihiraukan oleh Tinses, makanya sudah ada ya Tribuners beberapa baliho yang kemudian dicopot saat ini. Kita udah mau di pemilihan, jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Seminggu lagi kita ini loh. Iya ya. Seminggu lagi, seminggu sehari. Iya. Oke, next. Waduh, ini beritanya memang H-10 pemilu 2024 ya. Berarti sudah beberapa hari yang lalu karena ini H-7 ya pemilu 2024. Nah pas H-10 kemarin ternyata 9 TPS di Maluku belum punya pengawas. Iya. Gimana tuh? Kali aja udah ada data terbaru ya karena itu 2 hari yang lalu. Ini kan berita sepekannya. Jadi kali aja sudah ada beberapa yang diupdate begitu ya. Namun berdasarkan data kami yang dihimpun pada per 4 Februari 2024 ini ada 9 TPS di Maluku yang belum punya pengawas. Nah ini dari total 5.622 TPS yang tersebar di 11 kabupaten kota Tribuners. Itu disebutkan oleh anggota Bawaslu Provinsi Maluku yaitu Stephen Melai. Awalnya tuh ada 19 TPS dari total yang disebutkan tadi, namun sudah dilakukan rekrutmen, kemudian pelantikan sehingga TPS-TPS ini sudah terisi pengawasnya yang nantinya akan mengawas keberlangsungan proses pencoblosan nanti di tanggal 14 Februari 2024 Tribuners. Nah dari 9 TPS itu 1 di Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian ada 3 di Kabupaten Maluku Tengah, 1 di Kabupaten Tanimar, dan 4 di Kabupaten Buru. Sementara untuk Maluku Tengah, itu kekosongan pengawas berada di Desa Laha, Lahakaba, Ulahahan, dan Kecamatan Teluti. Dan di Kabupaten Buru itu kekosongan ada di Desa Kecamatan Waipo, dan 3 di Kecamatan Waplau. Nah ini dari Stephen sendiri, dia tuh mengaku bahwa jajaran Bawaslu di tingkat Panwascam juga sudah membuka rekrutmen tahap kedua ya Tribuners. Kalian yang berminat coba dicek di masing-masing kabupaten, desa, di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten apakah sudah ada, masih ada rekrutmen tidak untuk pengawas ya pemilu nanti. Kalau belum ada kalian